Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Khairul Iwan pada hari ini dalam program Bincang Kesehatan. Kami bertanya, dokter menjawab. Nah pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bedah mulut dan sebagainya. Pada hari ini juga kita sudah menghadirkan dua narasumber dokter spesialis dari RSUD Kota Dumai. Nah, seperti apakah bedah mulut atau maksilofasial adalah suatu profesi yang menangani kasus-kasus penyakit atau kelainan pada sistem spermatik dan sekitarnya yang memerlukan terapi dan pembedahan. Nah, pada hari ini dua dokter cantik dan satu dokter ganteng yang telah hadir bersama kita. Dia adalah dokter Gigi Hedrian SPBA BM Pak ya. Nah, dan dokter Fitria Sari SPKGA. Apa kabar Bu pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Bu ya, makin cantik suami istri menjadi dokter Bu ya. Alhamdulillah. Pak Diki, sehat Pak ya? Sehat. Gigi sehat, semua sehat Pak ya? Pak Diki, ini bisa dijelaskan nggak sedikit ini tentang bedah mulut dan penyakit-penyakit mulut yang ada di jaringan-jaringan permulut dan khususnya ini seperti apa sebenarnya ini Pak Diki? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Jadi bagian bedah mulut dan maksilofasial ini orang rumah ya keluarga yang sekitarnya ini masih sesuatu yang baru ya. Jadi alhamdulillah kita di Kota Dumai sudah memiliki spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Apa itu spesialis bedah mulut dan maksilofasial? Nah itu cabang dari kedokteran gigi. Jadi ini cabang dari kedokteran gigi yang melakukan terapi atau pembedahan di sistem stomatogenetik. Sistem stomatogenetik sistem pengunyahan yang meliputi mulut, ya kan, lidah, gigi, bibir, nah termasuk juga maksilofasial itu tulang wajah. Jadi Tulang wajah. Semua kasus yang melibatkan sistem pengunyahan dan tulang wajah itu dilakukan pembedahan oleh bagian Pak Diki, ini secara garis besar apa saja kasus yang ditangani atau termasuk kompetensi bedah mulut atau maksilofasial yang Bapak jelaskan tadi ini dokter Gigi? Itu perlu banyak orang mesti tahu ya, karena sebenarnya banyak dari bidang dari bedah mulut ini yang bisa dilakukan atau yang biasa kita lakukan operasi. Cuma untuk di Dumai mungkin saat ini kita masih terbatas ya untuk melakukan tindakan, tapi kita sudah mulai untuk melakukan tindakan-tindakan yang besar ya. Jadi kalau secara garis umum itu bisa saya katakan yaitu penyakit-penyakit infeksi stomatogenetik, baik yang berasal dari infeksi gigi ya maupun dari infeksi sekitarnya. Kemudian bedah dentoalveolar. Apa itu bedah dentoalveolar? Bedah dentoalveolar itu bedah sekitar jaringan penyangga gigi, termasuk apabila misalnya trauma atau jatuh gitu kan, giginya copot semua, nah itu kita lakukan pembedahan. Ya. Kemudian bedah patologi maksilofasial, nah itu bedah apa lagi gitu kan? Nah itu bedah tumor. Nah kebetulan saat ini kita dari mulai saya bertugas di sini, kasus tumor cukup banyak di Dumai ini, tumor rongga mulut. Jadi untuk sampai ini sudah berapa kasus penyakit bedah tumor ini yang kita tangani di RSUD, khususnya di RSUD Kota Dumai ini, dokter? Sebenarnya kalau untuk kasus yang paling banyak kita urutkan itu yang pertama paling banyak di Dumai ini ternyata kasusnya kasus trauma atau kecelakaan. Nah, angka kecelakaan di Dumai ini ternyata tinggi yang melibatkan trauma atau fraktur atau cedera di daerah wajah. Nah, itu paling banyak yang saya operasi di Dumai selama ini. Kemudian tumor rongga mulut. Nah, tumor rongga mulut ini dari seluruh kasus yang saya kerjakan bisa dikatakan ada 40%. Trauma ada sekitar 50%, selebihnya itu mungkin ada masalah di gigi terpendam gitu loh. Sekarang kita sudah mulai untuk melakukan operasi bibir sumbing di Dumai. Dokter, ini ada nggak seperti saya tertarik dengan tumor mulut tadi, ini penanganan khususnya ini seperti apa ini dokter? Mungkin ada spesialis, ada penanganan khusus nggak dalam hal-hal seperti ini? Oh iya pasti, pasti. Nah jadi kenapa butuh penanganan khusus untuk tumor rongga mulut, ya kan? Karena dia melibatkan sistem pengunyahan. Jadi begitu kita lakukan operasi tumor, pasien tuh harus tetap melakukan fungsi pengunyahannya, makannya. Jadi setelah dioperasi bukan selesai seperti itu aja. Nah makanya selama kita operasi itu kita memikirkan bagaimana fungsi pengunyahannya itu, fungsi bicaranya dapat berfungsi kembali. Nah, jadi setelah kita mengangkat tumor itu biasanya kita rekonstruksi. Nah, baik dengan menggunakan plat atau menggunakan otot-otot sekitar. Nah, jadi kebetulan juga ini, Mas, di hari ini
kita melakukan operasi besar di Rumah Sakit Umum Dumai. Jadi operasi pengangkatan tumor mandibula, luasnya dari sini sampai ke sini. Ini yang pertama atau yang sekian kali ini? Untuk ini kita mulai yang pertama. Yang pertama ya. Kita berharap ke depannya nanti kita sudah bisa mandiri di sini melakukan, karena memang ternyata angka tumor rahang di Dumai dan sekitarnya, termasuk Rohil, termasuk dari Bengkalis ya, ternyata tinggi. Nah, ini pada hari ini kita melakukan pengangkatan yang dokter katakan tersebut. Ini apakah hanya dokter dari RSUD Kota Dumai atau adakah mendatangkan spesialis dari Medan atau dari Pekanbaru ataupun dari Jakarta nih dokter? Ya benar. Nah, jadi kan rujukan pasien itu ada 3 ya. Rujukan pasiennya yang dikirim, nah operatornya yang datang, ataupun rujukan via tanya jawab gitu ya. Nah, sekarang untuk memulai hari ini kita memang mengundang dari tim dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dari bagian bedah mulutnya. Jadi nanti kita transfer ilmu. Transfer ilmu. Jadi mudah-mudahan ke depan ini awal, mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa mandiri di sini karena memang kasusnya banyak. Nah, Oke. Saya mau ke Dokter Fitria. Dokter Fitria sudah berapa lama bertugas menjadi dokter nih, Bu? Kalau sebagai dokter gigi umum, saya tergigi umum sejak tahun 2005. Kemudian tahun 2011 saya melanjutkan pendidikan mengambil spesialis kedokteran gigi anak di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi suami istri sama-sama dokter gigi, Bu ya. Sama. Nanti gantian apanya, Mbak. Bu, saya ada satu pertanyaan untuk Ibu pada hari ini. Apakah keterkaitan di antara kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan umum pada anak ini seperti apa ini, Bu? Dokter Fitria. Terima kasih. Jadi memang ada hubungan ya yang sangat penting ya di antara kesehatan umum dengan kesehatan gigi, di mana kondisi kesehatan atau keadaan umum pada anak itu pasti akan mempengaruhi dari keadaan rongga mulut dari si anak tersebut. Hal ini juga terjadi sebaliknya ya, di mana kondisi rongga mulut ini juga akan mempengaruhi dari keadaan kesehatan umum dari si anak tersebut. Jadi hal ini akan mempengaruhi juga kedepannya ke arah tumbuh kembang dari si anak ini, ya kan, dimana proses tumbuh kembang ini berhubungan dengan faktor nutrisi, di mana pada keadaan rongga mulut gigi anak yang tidak baik atau kurang baik, hal ini akan mempengaruhi terhadap intake atau makanan yang akan dikonsumsi oleh si anak tersebut. Jadi, Dokter Fitri, maaf saya foto sedikit. Kalau kasus kejadian pada rongga mulut pada anak-anak ini, yang paling rawan di usia berapa ini, dokter? Yang paling rawan memang di antara usia biasanya 10 sampai 5 tahun, yaitu di masa balita ya, pada masa balita. Ya, itu paling rawan terjadinya masalah pada gangguan kesehatan rongga mulut ini. Bu Dokter Fitri, saya kan pernah dapatlah selintingan bahasa. Ini benar atau tidaknya? Tentunya kita bertanya, kami bertanya, dokter menjawab sesuai dengan tagline kita. Apakah benar jika anak belum menginjak usia dewasa, ini kalau sakit gigi, ini anak-anak usia-usia dini ini belum boleh dicabut giginya untuk kalau mereka mengalami sakit gigi ini, seperti apakah benar seperti itu, Dokter Fitri? Sebenarnya kita lihat dulu penyebab sakit giginya kenapa, penyebab sakit gigi kenapa. Kita lihat pertama penyebabnya, penyebab yang menyebabkan sakit gigi ini apa gitu. Misalnya jika memang bisa dirawat penyebab sakit gigi tersebut, masih bisa kita rawat, kita akan lakukan perawatan sedini mungkin. Karena memang tindakan pencabutan gigi ini akan mempengaruhi nanti proses tumbuh kembang dari rahang si anak itu sendiri. Jadi sekiranya memang masih bisa dipertahankan kondisi giginya itu di dalam mulut, kita pertahankan selama mungkin di dalam mulut. Bu Fitria, ini kan banyak iklan sosialisasi baik dari kedokteran, baik dari iklan-iklan layanan masyarakat lainnya. Ini kan pemeliharaan gigi terhadap usia dini bagi anak-anak ini memerlukan hal-hal seperti apa ini, Bu Fitria? Ya, baik. Sebenarnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak ini simple ya sebenarnya. Itu bisa kita lakukan di rumah, dimulai dari atau kerjasama dari si ibu pasien ini ya. Misalkan dimulai dari sikat gigi saja lah ya, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan sikat gigi. Anak-anak dibiasakan menyikat gigi sehari 2 kali, minimal sehari 2 kali, yaitu di pagi hari dan di malam hari. Itu kita minta kerjasama dari orang tua untuk bisa membantu anak untuk menyikat giginya di pagi hari dan di malam hari, seperti itu. Kemudian juga pemeliharaan yang lainnya, misalkan anak-anak kan paling suka tuh mengkonsumsi permen, coklat atau makanan-makanan yang lunak dan yang manis. Itu kalau bisa memang makanan-makanan tersebut kita konsumsi pada saat
makan, misalnya pagi, siang, atau malam hari. Jadi kalau bisa dihindari makan-makan tersebut di antara waktu makan, karena hal-hal ini akan mempercepat kerusakan gigi jika dikonsumsi di luar jam makan, seperti itu. Mungkin kan kasus anak-anak sekarang kan belum misalnya baru tumbuh gigi atau menginjak usia 2 tahun, ini sudah mulai gigi mereka hitam-hitam dan mengalami sakit gigi. Ini apakah faktor kurang perawatan atau kurang penjagaan orang tua atau bagaimana ini, dokter? Iya, jadi memang kerusakan gigi anak ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya, Pak ya. Yang pertama memang faktor dari pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang di rumah, yang mungkin dikarenakan karena ketidaktahuan ya mungkin dari orang tua mengenai pemeliharaan dan penjagaan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua juga memang faktor dari kondisi gigi si anak itu sendiri, bisa seperti itu. Yang pertama memang faktor pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut mungkin karena memang ketidaktahuan dari orang tua tersebut, sehingga anak-anak di rumah itu mungkin seharusnya mendapatkan contohnya sikat gigi yang teratur gitu ya, tapi karena orang tuanya tidak bekerja sama dalam hal itu, makanya anak dibiarkan tidak mensikat gigi di rumah. Kemudian juga faktor kondisi giginya itu ya, mungkin ada sebagian anak faktor pertumbuhan giginya itu kurang mendapat intake kalsium atau fluor, sehingga dengan tidak ada penjagaan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang baik, maka hal ini akan mempercepat terjadinya proses kerusakan dari gigi itu sendiri. Untuk kasus penyakit gigi terhadap anak di Kota Dumai dari tahun ke tahun atau mengalami peningkatan atau mengalami penurunan untuk saat ini, dok? Ini kan banyak makanan-makanan yang kurang bagus untuk kesehatan bagi anak-anak. Ini seperti apa untuk pengaruh terhadap anak-anak sendiri ini, dokter? Iya, kalau saya lihat kondisi kesehatan gigi dan mulut anak-anak terutama di Kota Dumai ya, sejak saya menjabat sebagai dokter gigi di Puskesmas, kita sering turun ke lapangan ya untuk melihat kondisi dan pemeriksaan awal anak-anak di sekolah dasar. Itu ternyata memang angka kejadian kerusakan gigi itu sangat besar di Kota Dumai, sangat besar di Kota Dumai. Hal ini mungkin menjadi PR juga ya, terutama bagi saya ya, untuk kedepannya ini untuk mengurangi lah angka kejadian tingkat karies tersebut. Dokter Diki, ini kan jika kasus penyakit gigi terhadap anak ini di usia dini, ini bisa menyebabkan penyakit yang lain nggak terhadap mulut-mulut si anak ini tadi, Dokter Diki? Jadi kalau bilang berhubungan pasti berhubungan. Berhubungan ya sekali ya. Jadi contohnya misalnya anak-anak dengan infeksi gigi yang terus-menerus tidak dilakukan perawatan oleh dokter gigi anak misalnya ya, terjadi infeksi di rongga mulutnya misalnya kan, lama-lama akan menjadi kista, akan menjadi tumor. Nah, oleh karena itulah memang deteksi dini oleh dokter gigi anak itu sangat penting ya. Kemudian kalau memang kasus itu kelainan sudah menjadi suatu bagian dari bedah mulut, ya kita lakukan perawatan. Nah, pemirsa, masih sangat menarik sekali bincang kesehatan kita pada hari ini sesuai dengan tagline kita, kami bertanya dokter menjawab, namun sesaat lagi. Nah, pemirsa, masih kembali kita berbincang kesehatan pada hari ini. Dua orang dokter spesialis dari RSUD Kota Dumai, sesuai dengan tagline RSUD Kota Dumai menjadi salah satu rumah sakit terunggul di pantai timur Sumatera. Nah, dokter cantik dan dokter ganteng pada hari ini sudah bersama kita. Namun kita kembali ke pertanyaan ini, Dokter Fitria. Ini kenapa penting sekali dilakukan perawatan kesehatan gigi terhadap anak di usia dini? Fase-fase ini seperti apa nih, Dokter Fitria? Baiklah, terima kasih. Diperlukan memang pemeliharaan kesehatan gigi pada usia dini. Kenapa? Karena memang banyak sekali ya kita lihat kasus-kasus sekarang ini kerusakan pada gigi anak itu terlambat penanganannya kita lakukan gitu di klinik gitu kan, karena kerusakannya itu udah terjadi, udah terlalu jauh kerusakan yang terjadi, sehingga kita pun sebagai dokter gigi terutama di klinik itu mengalami kesulitan di dalam perawatannya, karena memang kerusakan yang udah terjadi ini sehingga akan memerlukan penanganan yang tentu lebih besar lagi gitu. Jadi memang kita harapkan, terutama kita minta juga ada kerjasama dari orang tua agar bisa memeriksakan kondisi gigi dan mulut anak tersebut sejak usia dini untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut, sehingga penanganan terhadap kerusakan gigi tersebut bisa lebih simpel kita lakukan, dan tentu si anak juga lebih enak menerima
penanganan yang kita lakukan tersebut. Dokter Fitria, ini kan kebanyakan kita dari orang tua, termasuk saya sendiri lah kan, jika melihat anak di usia dini, katakanlah usia dari 1 hingga ke 3 tahun atau ke 5 tahun, ini kan kadang-kadang lihat gigi anak masih cantik, ini jadwal rutin seharusnya pemeriksaan gigi terhadap anak usia dini itu di usia-usia berapa kali dalam sebulan atau tahunnya, ini berapa kali seharusnya yang dilakukan oleh para orang tua nih Dokter Fitria? Ya, baiklah. Sebaiknya orang tua memang memeriksakan kondisi gigi dan anaknya itu sejak gigi anaknya itu, gigi susu itu pertama kali tumbuh di dalam rongga mulutnya, itu memang sebaiknya diperiksakan ke dokter giginya. Kemudian selanjutnya untuk mempertahankan kesehatan gigi dan mulutnya, memang sebaiknya kita anjurkan kepada orang tua untuk memeriksakan kondisi kesehatan giginya itu sebaiknya sekitar 5 atau sampai 6 bulan sekali. Ke Dokter Diki, ini kan tadi seperti ada pembedahan pada hari ini bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Dengan berkaitan dengan dokter gigi anak ini tadi di usia dini, misalnya terjadilah kesakit gigi, ini hal-hal yang paling sangat krusial terhadap anak-anak ini seperti apa? Apakah ada yang menyebabkan hingga untuk dibedah mulutnya atau bagaimana dokter? Iya. Jadi pada anak-anak kalau memang murni melibatkan hanya kasus kerusakan gigi ya, biasanya cukup dilakukan oleh dokter gigi anak karena dokter gigi anak punya kompetensi. Tapi kalau sudah melibatkan misalnya infeksi yang meluas dari karena giginya yang sudah gangren misalnya ya, nah itu kita lakukan drainase misalnya, itu dokter bedah mulut yang melakukan misalnya. Dokter Diki, ini untuk kedepannya kira-kira apa yang menjadi prioritas penanganan unggulan dari pelayanan bedah mulut di RSUD Kota Dumai ini, Dokter Diki, ini untuk masyarakat? Ini kan kita misalnya dari bukan hanya dari Kota Dumai saja, merupakan seperti dokter bilang tadi, seperti dari Bengkalis, Rohil, Siak, dan Kota Duri. Ini bertujuan kepada rumah sakit kita ini di Kota Dumai ini. Silakan dokter Diki. Sebenarnya kalau bilang prioritas, semua kasus bedah mulut prioritas buat prioritas semua ya, pasti prioritas ya. Baik, semua status pasien kita prioritaskan di sini. Cuma mungkin dari kita mempunyai rencana ke depannya untuk membuat penanganan yang komprehensif untuk kasus-kasus kelainan bawaan. Jadi contohnya pada pasien bibir sumbing, celah bibir dan langit-langit. Nah, itu kita rencana untuk memprioritaskan membuat suatu perawatan yang komprehensif, dari mulai pembuatan alat bantu makan, ya, operasi bibir sumbingnya, kemudian operasi langit-langitnya pada umur 1 tahun 8 bulan. Ya, itu kita rencana karena ada dokter gigi anak di sini, kita akan memantau perkembangannya lebih komprehensif anak-anak, sehingga anak-anak dengan pasien celah bibir dan langit-langit itu dia bisa bersosialisasi, bisa fungsi pengucapannya bisa berfungsi sebagai mana mestinya seperti orang-orang normal. Jadi walaupun dengan kekurangan, anak-anak dengan celah bibir dan langit-langit itu bisa ke dunia sebenarnya lah gitu lah. Ini kan rumah sakit umum merupakan seperti yang kita ceritakan dulu, ini semenjak 2010 hingga ke 2015 ini RSUD Kota Dumai bertekad menjadi rumah sakit terunggul di pantai timur Sumatera. Ini khusus buat Ibu Fitria dan Pak Dr. Diki. Ke depan mungkin dengan program-program seperti bibir sumbing, ini kalau untuk anak sendiri, terhadap perawatan gigi anak-anak sendiri, ini untuk kedepannya seperti apa nih Dr. Fitria? Nah, kita harapkan memang untuk kesehatan gigi anak ini, anak-anak ini mempunyai kesadaran yang bisa didukung oleh orang tuanya itu untuk memang menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulutnya gitu, sehingga memang didapatkan nanti efeknya itu tumbuh kembang anak itu optimal seperti itu. Kemudian ini Dr. Fitria, bagaimana pendekatan perawatan gigi dan mulut pada anak normal ini? Pada anak-anak normal ini seperti apa nih Dr. Fitria? Itu ya, anak-anak normal itu anak-anak yang mempunyai tumbuh kembang yang baik ya, dari segi fisik, dari segi emosional, sosialnya juga, dan mentalnya. Seperti itu yang kita sebut dengan anak normal. Kalau mungkin Dokter Diki mungkin ada tambahan dari gigi ke mulut ini seperti apa? Mungkin dibantu istrinya. Jadi di samping Dokter Fitri, yang tertinggal bisa saya tambahin. Jadi dokter gigi anak juga melakukan perawatan pada anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak normal. Contohnya pada anak-anak dengan Down syndrome, ya, dengan epilepsi, ya. Nah, itu juga menjadi keunggulan dari pelayanan dari gigi anak, karena mungkin perawatan gigi anak itu lebih gampang pada anak normal ya, anak berkebutuhan khusus ini yang masalah ya sebenarnya. Nah, itu ada pendekatan sendiri, mungkin Dokter Fitri lebih tahu ya untuk itu ya. Iya, oke. Ini Dokter Fitri, ini kan tidak semua anak
istilahnya bukan tidak menurut kepada orang tua. Terkadang untuk diperiksa perawatan gigi mereka takut. Ini cara pendekatan terhadap anak-anak seperti ini seperti apa nih dokter Fitri? Iya, memang betul sekali ya. Memang Soalnya menjadi besar. ke dokter gigi itu Ya, sebagai selain anak apa ya. membina, jadi anak-anak itu Ya, merasa oh kalau dokternya kebanyakan nanti saya disuntik katanya kan seperti itu kebanyakan seperti ini. Cara pendekatan seperti apa dokter Fitri? Iya benar sekali. Memang tidak hanya anak-anak ya yang takut berobat sebenarnya ke dokter gigi ya. Orang tua juga takut disuntik. Orang tua juga malah berobat ke dokter gigi. Jadi memang kita mempunyai strategi khusus ya dalam menangani pasien anak-anak ini. Jadi memang ada beberapa strategi pendekatan yang kita lakukan terhadap anak-anak tersebut. Yang pertama mungkin strategi pendekatannya secara primer ya untuk mengurangi rasa takut pasien ini. Biasanya kita menggunakan teknik TSD atau tell show do, di mana pada anak yang baru pertama kali berkunjung ke dokter gigi kita memperkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan terhadap anak tersebut gitu ya. Jadi sebelum misalnya kita mau memeriksa mulutnya gitu, jadi alat yang kita gunakan misalnya seperti kaca mulut, seperti itu ya, ada pinset. Jadi hal seperti itu kita perkenalkan dulu ke anaknya. Gitu kita tunjukin dulu, gini ya ibu dokternya mau meriksa pakai ini loh. Gitu. Sambil belajar lah ya bu ya, mengenal keterbatasan seperti itu. Jadi memang kita anak datang tidak langsung ujuk-ujuk langsung periksa gitu ya. Jadi memang kita perlu pendekatan dulu lah ke anaknya gitu, sehingga anak itu mempunyai rasa nyaman gitu. Kemudian juga merasa percaya sehingga dokter giginya juga akan lebih enak ya untuk melakukan perawatan terhadap anak tersebut seperti itu. Jadi memang biasanya saya pertama kali saya lakukan, saya perkenalkan dulu dengan alat-alat yang akan saya gunakan terhadap anak tersebut. Itu yang kita maksudkan dengan tell gitu. Kemudian show juga kita menunjukkan alat yang akan kita gunakan seperti apa, seperti itu gitu kan. Jadi mungkin si anak lebih ini ya, mungkin lebih mengerti seperti itu dengan kita tunjukkan gitu ya. Kemudian juga show yang ketiga tadi, show kita menunjukkan nanti cara periksanya gimana gitu ya. Kita menunjukkan cara periksanya seperti ini loh, seperti ini juga. Jadi anak memang mungkin lebih mungkin lebih nyaman ya, maksudnya tidak langsung terkejut dengan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Kemudian ini dokter Fitri kan kemudian oke lah kalau seperti yang untuk pendekatan pemeriksaan sudah mau menerima. Kemudian setelah memeriksa ini para orang tua kadang-kadang juga kesulitan untuk memberi asumsi obat-obat yang sudah diberikan oleh dokter ini tadi. Ini mungkin setelah habis diperiksa mungkin dokternya juga menyarankan nanti obatnya dimakan atau gimana. Ini ada juga nggak pendekatan khusus bagi dokter spesialis dokter anak ini untuk gigi sendiri nih Bu Fitri ya? Maksudnya ke ini ya, ke anaknya ya. Jadi memang biasanya ada kasus-kasus tertentu kita memang mesti meresepkan obat gitu ya kepada anaknya. Jadi memang sebelumnya juga kita memberitahukan ke anaknya gitu ya. Misalnya ini udah bu dokternya udah periksa giginya ya gitu. Udah kita perbaiki ini ya, kumannya udah kita bersihkan. Suaranya lembut Ibu ya. Selalu lembut, masih takut ya apalagi dengan suara keras ya. Iya, harus suara lembut Bu ya. Dengan suara lembut. Ini memang kita beritahukan kepada anak-anak gitu ya. Ya tentu dengan suara lembut ya. Jadi anak-anak juga pasti lebih memperhatikan seperti itu. Kita jelaskan seperti itu, perawatannya udah kita lakukan, kita jelaskan kepada anak tersebut. Kemudian juga kita jelaskan bahwasannya biar giginya udah nggak sakit lagi gitu ya. Biar nanti kumannya nanti ibu dokter mesti kasih obat gitu. Ya obat sih seperti obat atau sirup nanti ya seperti vitamin gitu. Nanti kalau ibunya mamanya kasih obat ya kasih vitaminnya diminum gitu. Biar kumannya jangan baik lagi, giginya nggak sakit lagi. Seperti itu sih biasanya saya beritahukan kepada anak-anak. Nah pemirsa, sangat menarik sekali bincang kesehatan kita pada hari ini. Namun kita akan kembali setelah jeda iklan yang satu ini. Nah pemirsa, kita masih kembali bersama Dr. Diki dan Dr. Fitria. Ini adalah dua dokter ganteng, dokter cantik, adalah suami istri yang bertugas di RSUD Kota Dumai. Dokter Diki, ini apa yang menjadi harapan dokter gigi sebagai spesialis bedah mulut di RSUD Kota Dumai ini, Dokter Diki? Silakan. Jadi kalau cara prioritas penanganan atau harapan saya untuk kedepannya di bidang bedah mulut dan maksilofacial, yang pertama tujuan kita yang pertama itu sebagai rumah sakit terunggul tadi ya, pesisir timur ya.
mengurangi angka rujukan, itu jelas. Angka rujukan baik ke Pekanbaru, ke ibu kota provinsi, ataupun rumah sakit negara seberang ke Malaka. Nah, itu target utama kita. Target utama. Ya. Namun dengan fasilitas-fasilitas yang sudah semakin hari semakin membaik di RSUD Kota Dumai ini sudah memadai atau bagaimana ini Dokter Gigi? Karena memang juga pelayanan bedah mulut masih baru ya. Nah, jadi dari pihak manajemen juga terus melengkapi kebutuhan saya. Jadi makanya sampai yang seperti hari ini kita melakukan operasi itu juga difasilitasi oleh pihak rumah sakit, pihak direktur manajemen ya. Jadi kita berharap dengan adanya fasilitas yang baik ini ke depan pelayanan bedah mulut itu bisa mencakup kasus-kasus besar. Nah, jadi yaitu tadi mengurangi angka rujukan. Nah, angka harapan atau angka kesakitan dari masyarakat Dumai dan sekitar juga bisa kita minimal. Ya, jadi kerujukan dari dokter umum atau dokter gigi umum cukup ditangani di Dumai. Nah, mungkin ada sedikit saran ini baik untuk masyarakat umum Kota Dumai terhadap penyakit mulut ini agar kita tetap menjaga kesehatan agar hidup tetap sehat. Silakan Dokter. Betul. Nah, jadi harapan saya sebagai dokter bedah mulut di RSUD Dumai ini untuk masyarakat Dumai selalu menjaga kebersihan rongga mulutnya. Itu pertama ya. Kenapa? Mulut adalah sebenarnya sumber dari penyakit, tempat awal masuknya makanan ya. Jadi baik dari masuknya yaitu insya Allah kita bisa menjaga untuk efek-efek yang lebih jauhnya. Kemudian jika ada kelainan di rongga mulut yang tidak biasa kita temuin, segera periksakan ke rumah sakit umum. Dan kita tetap siap untuk melayani. Tetap siap kita. 24 jam dokter bedah mulut pasti standby untuk diongkol ya. Kemudian kasus-kasus yang seperti kita katakan tadi sudah bisa melayani di sini. Jadi tidak perlu harus dirujuk ke karena atau dibawa ke Malaka. Betul, karena seperti kita ketahui pasien-pasien dengan bibir sumbing itu kan lebih banyak pasien dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau kita rujuk, kita harus memperhitungkan berapa biayanya ya, mobilisasinya, jaraknya. Nah, jadi kalau kita udah bisa lakukan di Dumai akan sangat membantu masyarakat. Ini sesuai dengan tema kita juga kemarin ya Dokter Diki ya, dokter untuk bangsa ya Dokter ya. Ini maknanya saya sedikit pengen bertanya sama dokter spesialis bedah mulut ini, dokter untuk bangsa ini seperti apa kalau untuk mulut sendiri ini Dokter Diki? Yang jelas dokter untuk bangsa ada bagian bedah mulut yaitu meningkatkan kualitas hidup ya. Dan menurunkan angka kesakitan dari kasus bedah mulut dengan melakukan pelayanan yang maksimal di bagian bedah mulut sendiri. Oke, Dokter Fitria, ini satu pertanyaan buat Dokter Fitria yang cantik pada hari ini Bu ya, di ruang ini Bu paling cantik ya. Pada hari ini. Bu, ini kan misalnya penanganan kasus penyakit gigi ini Bu Dokter. Jika selama ini orang mengatakan dokter spesialis itu adalah dokter mahal Bu, harus mengeluarkan uang yang banyak. Namun kalau di diri Ibu sendiri, saya bertanya secara pribadi, bagi masyarakat yang tidak mampu ini seperti apa? Sesuai dengan tema pada ulang tahun IDI kemarin, dokter untuk bangsa ini seperti apa ini Dokter Fitri? Iya, terima kasih. Kita menerima semua masyarakat gitu ya, masyarakat terutama anak-anak khususnya Kota Dumai untuk bisa menerima memang pelayanan kesehatan gigi, terutama kesehatan gigi dan mulut anak ya terutama itu. Jadi memang itu adalah untuk mengenali dan mendiagnosis gitu ya penyakit-penyakit yang ada di rongga mulut gigi anak ini, dan memang sebisa mungkin sedaya upaya kita akan berusaha untuk mencari solusi gitu ya terhadap gangguan kesehatan gigi anak tersebut. Oke. Bu, ini di satu pertanyaan terakhir, ini harapan kita baik terhadap RSUD Kota Dumai dan juga mungkin himbauan baik untuk orang tua juga anak-anak untuk menjaga kesehatan di usia dini. Ini khususnya gigi. Terima kasih kepada orang tua khususnya yang mempunyai anak, terutama anak balita ya, yang mungkin masih sulit untuk melakukan pembersihan terhadap gigi dan mulutnya sendiri atau secara mandiri, maka kita memerlukan dari kerjasama orang tua gitu ya untuk membantu proses pembersihan gigi dan mulut anak tersebut. Gitu. Hal ini bisa kita mulai sejak anak tersebut tumbuh gigi susunya pertama kali itu sekitar 5 hingga 6 bulan. Kepada orang tua yang gigi dan mulutnya itu bisa dengan menggunakan kasa ya. Memang kalau sejak awal gigi tumbuh itu memang kita tidak mengharuskan dengan menggunakan sikat gigi, pembersihannya, tapi memang kita anjurkan kepada orang tua untuk menggunakan kasa yang dibasahi dengan air hangat. Kita harapkan kepada orang tua untuk
bisa membersihkan gigi anak tersebut sendiri, yaitu dengan cara menswab atau membersihkan permukaan gigi tersebut. Kalau bisa pagi, siang, dan malam hari. Dan malam hari. Kemudian juga setelah sekitar menjelang umur setahun, baru kita anjurkan orang tua untuk menggunakan sikat gigi yang dibantu oleh orang tua tersebut ya. Oh ya, kebanyakan juga orang tua yang datang ke klinik itu bertanya, apakah bisa anak umur sekitar setahun itu menyikat giginya dengan menggunakan pasta gigi, karena resiko tertelannya odol gigi seperti itu. Saya menyarankan ya kepada orang tua bahwa penggunaan odol gigi gitu kan untuk anak sekitar umur setahun itu boleh-boleh saja, sesuai dengan takaran odol gigi yang digunakan, seperti itu. Mungkin sedikit ada takarannya, Bu, untuk anak. Untuk sekitar anak yang umur setahun, mungkin anak yang sekitar umur setahun ini kan memang mengalami kesulitan ya, belum bisa di dalam mengeluarkan air yang dikumur-kumur itu. Jadi biasanya anak umur setahun begitu, mereka setelah sikat gigi biasanya agak susah ya, jadi langsung bisa ditelan langsung gitu gas kumurnya, air kumurnya. Orang tua boleh menggunakan odol gigi tapi dalam takaran yang kecil saja, mungkin dalam seukuran biji kacang kedelai seperti itu ukurannya. Jadi untuk anak usia yang segini, Bu, ya? Sekitar setahun lebih. Jadi seandainya kalau ada risiko tertelan, hal itu tidak menimbulkan masalah. Nah, pemirsa, memang bincang kesehatan kita pada hari ini berkaitan dengan gigi dan penyakit bedah mulut pada hari ini. Namun dua dokter yang hadir pada hari ini dari RSUD Kota Dumai, kita sudah sampai di penghujung acara. Saksikan terus Bincang Kesehatan. Kami bertanya, dokter menjawab, setiap Sabtu dan Senin. Saya Khairul Iwan serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Terima kasih Dokter Diki, Dokter Fitria. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Dumai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.